berlatar abad ke-18, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah desa terpencil bernama Sleepy Hollow, di mana ada seorang juragan tanah kaya raya yang kebetulan sedang melewati perkebunan yang katanya angker untuk mengantarkan sebuah surat wasiat. Namun, belum juga tiba ke tempat tujuan, sopirnya malah tiwas dan memaksa beliau untuk segera turun dari kereta, tapi tiba-tiba dan inilah Sleepy Hollow. Kisah akan berfokus pada seorang polisi muda di New York bernama Ichabod Crane. Beliau sangat greget sekali dengan tindakan para aparat dan hakim di kotanya yang selalu menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Apalagi para pelaku yang belum tentu bersalah pun langsung divonis mati tanpa melihat dulu barang bukti. Yang pada suatu sidang, Crane pun komplain pada hakim untuk menggunakan otak dan akal sehat mereka dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak. Namun di sana hakim yang katakanlah tidak ingin ribet pun justru menantang Crane untuk pergi ke salah satu desa terpencil bernama Sleepy Hollow, dan jika dia bisa memecahkan kasus yang ada di sana serta membawa pelakunya ke hadapan sidang, maka hakim dan seluruh aparatur negara pun akan mengikuti proses dan mekanisme yang disarankan olehnya. Dengan menggunakan kereta kuda, Crane pun melakukan perjalanan ke desa Sleepy Hollow yang terkenal angker. Perlu diketahui, Crane adalah orang yang skeptis terhadap hal-hal tahayul dan berpikiran secara rasional menggunakan akal sehat. Namun meski begitu, dia termasuk dalam kategori orang yang gorengan atau takutan pada hal-hal yang berbau mistis seperti jurig, setan, hantu, dan sejenisnya. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Crane pun mendatangi rumah yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan oleh seorang juragan tanah paling kaya di sana bernama Balthus Van Tassel. Di hadapan para sesepuh dan tokoh desa, Crane pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana adalah untuk menyelidiki kasus kematian 3 orang yang kepalanya terpenggal, dan dengan bermodalkan akal sehat yang dibawanya, Crane yakin jika kasus ini tidak ada hubungannya dengan jurig atau mitos tahayul yang tak masuk akal. How much of your superiors explained to you, Constable? Only that the 3 were slain in open ground. Merenungi perkataan Crane, juragan Balthus pun langsung menyangkalnya dengan mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sains apapun. Balthus dan semua orang yakin jika ketiga korban tersebut merupakan ulah dari hantu penunggang kuda tanpa kepala. Lebih tepatnya sekitar 40 tahun yang lalu, ada seorang tentara bayaran yang terkenal sering sekali mengalahkan musuh dengan cara menebas babatoknya. Untuk menambah kesan sangar, si penunggang kuda dengan sengaja menajamkan giginya, hingga pada suatu hari para tentara yang sudah muak dengan si penjaga pun mulai menargetkan si penunggang kuda sebagai buruannya. Di mana perburuan itu sampai ke sebuah hutan yang dekat dengan Sleepy Hollow. Sempat bisa meloloskan diri, 2 gadis yang si penunggang kuda tak sengaja temui pun malah berteriak saking ketakutan melihat si penunggang kuda sehingga dan itulah asal mula datangnya hantu penunggang kuda. Konon katanya ia akan datang demi mencari kepalanya yang hilang. Bersamaan dengan itu, kita akan melihat seorang penjaga menara yang terkejut ketika melihat kabut tebal yang menyelimuti sekitaran hutan. Tak disangka, si penunggang kuda tanpa kepala itu pun muncul yang membuat si penjaga harus menjadi korban keempat dari keganasan sang jurig yang tidak akan pernah bisa memakai helm tersebut. Esoknya Crane pun langsung memeriksa TKP yang di situ dia ditonton langsung oleh juragan Balthus dan para warga dengan alat-alat modern yang saat itu dianggap paling modern. Crane pun mencoba memeriksa jasad si penjaga menara, namun tak ada sedikit pun petunjuk yang bisa mengarahkannya kepada si pelaku. Interesting. What is it? Wound was cauterized in the very instant. The devil's fire.
Ketika jasad si penjaga menara selesai dikebumikan, seorang hakim kota pun memberitahukan bahwa sebenarnya sudah ada 4 korban yang tewas sebelumnya, yang itu berarti menjadi 5 korban dengan si penjaga menara. Korban keempat tersebut adalah seorang janda yang sedang hamil. Hal itu terbukti setelah Crane melakukan otopsi. Namun meski begitu, petunjuk tersebut belumlah cukup kuat untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan atas kasus ini. Singkat cerita, malam pun poe ketika Crane selesai dengan pekerjaannya, dia pun bermaksud untuk pulang ke penginapannya. Tapi saat melewati jembatan kecil, tiba-tiba Who's there? ya, muncullah si penunggang kuda tanpa kepala. Lantas dikejarlah Crane sampai ke tengah hutan lalu dilempar dengan sebuah walu berapi yang membuat Crane terjatuh dari kudanya, dan ternyata itu hanyalah ulah jahil dari para pemuda desa yang tidak suka dengan keberadaan Crane di desa mereka. Mari saya perkenalkan dengan putri juragan Baltus yang bernama Katrina. Ini rarainya. Katrina pun menceritakan tentang kisah ayahnya yang dulu. Sebenarnya mereka bukan dari keturunan orang kaya, tetapi ada seorang saudagar atau juragan kaya bernama Van Gareth yang meninggal pada saat adegan di awal tadi, di mana mendiang sangat menyukai pekerjaan dan loyalitas Baltus. Lantas diangkatlah beliau menjadi saudaranya hingga beliau mewariskan seluruh kekayaannya kepada ayah Katrina alias Baltus Pantasel. Take this. It is my gift for you. Malamnya Crane pun melanjutkan penyelidikan dengan menemui si hakim kota untuk bertanya tentang dari mana dia tahu jika si janda sedang hamil. Sedangkan dia adalah seorang janda yang tidak mungkin bisa dibuahi tanpa adanya seekor burung. Si hakim kota pun mengatakan bahwa si janda pernah menemuinya untuk konsultasi tentang seseorang yang telah menghamilinya. Entah siapa itu, tapi Crane yakin jika pria yang telah menghamili si jandalah pelaku yang telah membunuh kelima korban tersebut, karena mungkin tak ingin bertanggung jawab atas bayinya dan terpaksa membunuh korban lain untuk menutupi kejahatannya. Meski kesimpulan Crane cukup masuk akal, tapi motifnya memang kurang begitu kuat. Namun si hakim kota tetap kekeh bahwa si penunggang kuda tanpa kepala lah pelaku dari kelima korban tersebut, dan tak disangka akhirnya muncullah sang penunggang kuda tanpa kepala yang asli, di mana beliau langsung menebas kepala si hakim kota saat itu juga. Oh my god! Sempat tak ingin makan dan keluar kamar akibat traumanya, Crane akhirnya bisa mengatasi ketakutannya dengan membayangkan wajah mendiang sang ibu di pikirannya. Lantas dia pun mengungkapkan bahwa dirinya akan pergi ke makam tempat si penunggang kuda tanpa kepala dikuburkan, karena meski makhluk halus tahayul dan kekuatan supranatural itu ada, tetap ada kemungkinan seseorang atau si pelaku telah membangkitkan si penunggang kuda untuk tujuan jahatnya tersebut. Me? Ditemani anak mendiang penjaga menara yang kini menjadi asisten pribadi Crane, mereka berdua pun nekat masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat seorang wanita semacam dukun. Si wanita sengaja merantai dirinya sendiri tepat setelah duduk satu meja dengan Crane dan He comes now. meski sempat memberikan jump scare kepada Crane, si dukun ini ternyata baik juga karena telah memberikan lokasi tempat si penunggang kuda dikuburkan. Lantas Crane pun segera beranjak menuju ke sana. Yang saat dalam perjalanan dia bertemu dengan Katrina yang merasa khawatir dengan keselamatannya. Your white magic. Pardon my intrusion. Sesampainya di sebuah pohon mati tempat di mana si penunggang tanpa kepala bersemayam, Crane yang penasaran pun menusuk akar pohon tersebut dan keluarlah kelapa para korban yang telah dibunuhnya. Saat itulah si penunggang kuda keluar dari dalam pohon dan pergi menuju ke desa di mana kita akan melihat keluarga bidan desa yang sebentar lagi akan beristirahat. Namun niat mereka harus kandas tatkala si penunggang kuda muncul dan langsung menebas kepala mereka semua tanpa sisa.
Si pemuda yang sempat menjahili Crane tempo hari pun tak luput dari masalah. Sebenarnya dia bisa saja menghiraukan si penunggang kuda karena memang tidak berniat menebasnya. Namun karena keinginannya yang kuat untuk menangkap si penunggang kuda, membuat si pemuda jahil harus menerima akibatnya. Crane yang lagi-lagi menyaksikan momen sadis itu pun harus kembali pingsan. Ia dirawat oleh istri Balthus alias ibu tiri Katrina bernama Lady Fantasel. Setelah pulih, Crane pun melakukan metode yang sering dilakukan oleh Sherlock Holmes, yakni mengumpulkan semua bukti dan petunjuk untuk kemudian mencari keterkaitan antara petunjuk satu dengan yang lainnya, di mana Crane akhirnya menemukan secercah harapan ketika dia membuka buku silsilah Pangaret dan langsung pergi ke notaris desa untuk membuktikan hipotesisnya tersebut. Hopeless. Sesampainya di tempat si notaris, akhirnya terkuaklah fakta bahwa Pangaret, sang tuan tanah paling kaya di Sleepy Hollow, sudah memberikan semua hartanya kepada si janda yang sedang hamil karena ternyata jabang bayi yang tengah dikandungnya adalah hasil hubungan gelap antara si Gareth dengan si janda tersebut. Namun para tetua desa seperti hakim, notaris, pendeta, dan lain-lain, termasuk si Balthus Fantasel pun berkomplot untuk menyembunyikan surat wasiat tersebut karena tidak ingin harta Pangaret jatuh kepada si janda yang tidak jelas asal-usulnya. Lantas mereka pun membuat surat wasiat baru dan mengganti namanya dengan nama Balthus Fantasel yang dianggap sebagai kerabat dekat dari keturunan Pangaret. Dari sana juga Crane pun berasumsi bahwa oknum yang telah membangkitkan jiwa si penunggang kuda tidak lain adalah Balthus Fantasel yang bermaksud ingin melenyapkan semua orang yang mengetahui tentang penyelewengan dari surat wasiat tersebut. Head, which must be restored to the horseman before he will return to hell. None other than Van Garrett's next of kin, Balthus Van Tassel. Sepulangnya dari sana, Crane pun langsung membuat surat tuduhan untuk Balthus yang akan dikirim ke New York. Tapi tiba-tiba perhatian mereka teralihkan saat mendengar suara dari luar. Lantas Crane dan asistennya pun mengikuti orang itu sampai ke dalam hutan yang ternyata orang tersebut adalah ibu tiri Katrina alias istri kedua Balthus yang sedang berselingkuh dengan si pendeta. Tak ingin ikut campur dalam skandal tersebut, Crane pun pergi dari sana, namun dia tak sengaja bertemu dengan Katrina yang sedang membakar surat tuduhan untuk ayahnya. Katrina yang solehah pun tentu tidak rela jika ayahnya dituduh telah melakukan ritual untuk membangkitkan hantu si penunggang kuda. Karena walaupun sang ayah memang doyan kawin, dia tidak setega itu sampai-sampai memiliki niat untuk membunuh seseorang. I think you have no heart, and I had a mind once to give you mine. Goodbye, Ichabod Crane. Singkat cerita, diadakanlah pertemuan di sebuah gereja desa, di mana saat Balthus menyuruh istrinya untuk segera beranjak, muncul si penunggang kuda tepat di belakang Lady Fantasel sehingga Balthus pun segera memperingatkan penduduk untuk segera memasuki gereja karena si penunggang kuda telah muncul dan telah membunuh istrinya, di mana si hantu penunggang kuda ternyata tidak bisa masuk karena dia akan melepuh dan lenyap seperti debu. Di dalam gereja, Balthus pun terlibat cekcok dengan dua orang tetua yang menuduhnya sebagai pelaku yang telah membangkitkan jiwa hantu si penunggang kuda. Cekcok itu pun semakin panas tatkala Balthus mengeluarkan sepucuk pistol dan tak sengaja menembak salah satu pendeta dan tetua desa hingga tewas. Dan tiba-tiba ya, Balthus dihujam kayu runcing yang dilempar si penunggang kuda dari luar. Setelah kepala Balthus dibawa pergi, Crane melihat simbol mata iblis yang dibuat oleh Katrina dan menganggapnya adalah pelaku sebenarnya dari kasus ini dengan alasan benci karena ayahnya doyan kawin dan ingin menguasai harta warisan Pangaret sendirian. Merasa kasus ini sudah terpecahkan, Crane pun memutuskan untuk pulang kampung dan menetapkan Katrina sebagai pelaku dari kasus pembunuhan hantu penunggang kuda tanpa kepala.
Saat dalam perjalanan, Crane membaca buku milik ibu kandungnya Katrina yang tak sengaja terbawa saat melakukan penyelidikan, di mana Crane menemukan sebuah pernyataan tentang simbol mata iblis yang digambarkan Katrina semalam ternyata bukanlah untuk tujuan jahat, melainkan adalah simbol perlindungan untuk melindungi orang yang dicintai dari arwah jahat. Saat itulah Crane langsung putar balik karena dia baru tahu bahwa pelaku yang sedari awal membangkitkan dan menguasai hantu penunggang kuda adalah ibu tiri Katrina, yakni Lady Fantasel, di mana Katrina sendiri saat ini berhasil dibawa ke sebuah bangunan kincir angin tua oleh si lady tersebut. Rise up once more, my dark avenger. Ahead. For ahead. Come now. For Katrina. Disitulah Lady Fantasia pun akhirnya mengungkapkan semuanya, yang mana tujuan dia membangkitkan si penunggang kuda tanpa kepala adalah apalagi kalau bukan untuk balas dendam atas penderitaan yang dialami keluarganya dulu. Orang tua si Lady ini ternyata adalah pelayan di rumah Juragan Van Garret dan bekerja bertahun-tahun di rumahnya. Sampai suatu hari ayahnya pun diusir, yang membuat keluarganya ini harus hidup di tengah hutan dan kelaparan tanpa ada satu warga desa yang menolongnya. Pada suatu hari ketika dia dan adiknya sedang alas suluh, tak sengaja si Lady kecil pun melihat langsung ketika si penunggang kuda dipenggal dan dikubur, sehingga pada saat dirinya sudah beranjak dewasa pun mempelajari mata sihir dari ibunya dan memutuskan untuk bersekutu dengan setan demi membangkitkan arwah si penunggang kuda dan membalaskan dendamnya kepada Fantasel dan seluruh kerabat terdekatnya, termasuk pada tetua desa dan si janda yang memiliki keterkaitan dengan si tersebut. What a goose! Yes, you have everything now. No! Selesai dengan cerita itu, Katrina mencoba kabur dari sana, yang saat bersamaan muncul Crane yang datang untuk menolongnya. Saat itu jugalah si penunggang kuda pun akhirnya muncul, tetapi Crane yang sudah sangat sering sekali terlibat perkelahian dengan para bajak laut dengan sigap memblokir jalan dan membawa Katrina ke atas menara dan membakar menara kincir tersebut hingga meledak. Menyadari dia masih hidup, mereka bertiga pun secepatnya pergi ke kuburan tempat penunggang kuda bersemayam, hingga pada akhirnya mereka harus terlibat kejar-kejaran yang cukup menegangkan dengan arwah jahat tersebut. Saat mereka sampai di situ, sudah ada si Lady yang sempat menembak bahu Crane, tetapi karena lagi-lagi dia sudah terbiasa perang dengan para bajak laut yang terkena kutukan koin emas, maka Crane pun dengan cepat merebut tengkorak kepala si penunggang kuda dan mengembalikannya kepada pemiliknya, yakni arwah si penunggang kuda, sehingga ya, setelah mendapat balasan dari setiap perbuatannya, yakni dibawa oleh si penunggang kuda ke dalam dunia gaib pun, kasus ini resmi ditutup dengan Crane, Katrina, dan anak buahnya yang juga diajak Crane untuk tinggal di kota. Namun 1 tahun setelah itu, terdengar kabar bahwa Crane menemukan sebuah peta harta karun, dan sejak saat itu jugalah dirinya terobsesi dengan laut dan merubah namanya menjadi Kapten Jack Sparrow. Tamat ending yang cukup membagongkan.